Ideal Teaching UH1 anak-anak ini adalah penjelasannya. Nomor 1, pengamat di bumi melihat matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sebenarnya tidaklah demikian. Gerak yang tidak sebenarnya itu disebut gerak semu. Kenapa? Karena matahari itu tidak bergerak, tetapi bumilah yang melakukan gerak rotasi dan revolusi. Nomor 2, sebuah kendaraan menempuh jarak 36 km dalam waktu 40 menit. Kecepatan kendaraan tersebut dalam satuan SI adalah, jawabannya adalah 15 meter per detik. Kenapa? Karena kecepatan adalah jarak dibagi waktu, jadi sama dengan 36 km dibagi 40 per 60 ya, jadi menitnya dibuat ke jam. Jadi 36 dibalik ya, 3 per 2 sama dengan 54 km per jam. Kemudian 54 km per jam dikali dengan 5 per 18 sehingga menjadi 15 meter per detik. Satuan SI itu adalah meter per detik. Nomor 3, Parto naik mobil dengan kecepatan 40 km per jam ke timur. Dari timur, Eko mengendarai mobil ke arah barat dengan kecepatan 35 km per jam. Kecepatan relatif Parto terhadap Eko adalah 75 km per jam. Kenapa? Jadi kecepatan relatif Parto Eko itu sama dengan V Parto minus V Eko. Tolong diperhatikan di sini, Parto ke timur jadi 40 km per jam, sementara Eko itu ke barat. Jadi 40 km per jam min 35 km per jam. Jawabannya 75 km per jam. Ya, tanda negatif itu ke arah barat. Ya, ke arah barat itu diberi tanda negatif. Nomor 4, di bawah ini benda yang melakukan gerak lurus beraturan. Jadi jawabannya mobil bergerak lurus di jalan tol dengan kecepatan konstan. Kenapa? Karena ciri gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap atau percepatannya sama dengan 0. Nomor 5, sebuah mobil menempuh perjalanan dengan kecepatan tetap 72 km per jam selama 30 menit, kemudian 60 km per jam selama 20 menit, dan akhirnya selama 30 menit dengan kecepatan 24 km per jam. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 51 km per jam. Kenapa? Jadi pembahasannya V rata-rata itu sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu total. Jadi kita cari jarak totalnya 72 km per jam dikali setengah jam, ditambah 60 dikali sepertiga jam, ditambah 24 dikali setengah jam. Nah, dihitung semua ya. Itu kan besarnya 68 km. Lalu dibagi dengan jumlah seluruhnya itu kan 30 menit tambah 30 menit tambah 20 menit atau 80 menit. Jadi 80 per 60 itu jadi waktunya adalah 4 per 3 jam. Lalu hasilnya kan 68 dibagi 4 per 3 sama dengan 68 dikali 3 per 4. Jadi 68 dibagi 4, 17 kali 3, 51 km per jam. Nomor 6, dua mobil A dan B berada di jalan tol melaju dengan kecepatan masing-masing 100 km per jam. Jika mobil A ada di depan mobil B, maka dapat dikatakan bahwa jawabannya tentu mobil A relatif diam terhadap mobil B. Kenapa? Karena kecepatan mobil A dan mobil B sama, maka jarak kedua mobil selalu tetap atau tidak berubah. Maka mobil A diam terhadap mobil B. Nomor 7, suatu benda dikatakan bergerak jika. Tentu jawabannya benda tersebut memiliki kedudukan yang berubah terhadap acuan tertentu selama terjadi perubahan waktu. Kenapa? Bergerak itu syaratnya posisi selalu berubah terhadap waktu diukur dari titik acuan. Nomor 8, Anwar berlari lurus dari A ke B sejauh 100 meter, kemudian berbalik lurus dari B ke C sejauh 40 meter. Bisa diperhatikan dari gambar, maka perpindahan dan jarak Anwar selama geraknya dari A ke C itu jawabannya adalah 60 meter dan 140 meter. Kenapa?
Yang disebut perpindahan itu diukur dari A ke C. Sementara jarak itu kalian harus mengukur A ke B 100 ditambah B ke C 40. Berikutnya nomor 9. Benda yang sedang diam dipercepat beraturan dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Setelah 5 detik, kecepatan benda menjadi, jawabannya tentu 10 meter per detik. Kenapa? Karena kecepatan di GLBB itu adalah kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu, ya. Jadi karena dia diam, berarti V0-nya 0, terus percepatannya 2 dikali 5 sama dengan 10 meter per detik. Yang terakhir nomor 10, grafik di samping ini yang menunjukkan benda yang bergerak lurus beraturan dipercepat. Nah, ini hati-hati, artinya dia GLBB dipercepat, ya, gerak lurus beraturan dipercepat. Jadi kecepatannya makin lama makin cepat atau bertambah. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasannya grafik S terhadap T untuk GLBB dipercepat itu grafik fungsi kuadrat. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai remedial teaching UH1. Saya harap kamu bisa belajar dengan baik. Remedial testnya akan diselenggarakan pada tanggal 2 September 2020. Kalian bisa mengklik di sekolah setelah selesai BDR pukul 12.30 sampai dengan pukul 1.